والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Kita melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Mulakhas Fiqhul Ibadah dan sampai pada kitab At-Taharah bab yang kelima, Sunanul Fitrah. Sunanul Fitrah ini terkait dengan hal-hal yang baik yang terkait dengan kesucian juga, kebersihan juga, yang perkara-perkara ini disetujui oleh fitrah. Fitrah, ya apa itu fitrah? Kalau secara bahasa artinya adalah al-khilqah. Al-khilqah artinya penciptaan. Tadi kata fatara yaftiru atau yafturu, yang mana ini bermakna di antara maknanya menciptakan sesuatu. Alhamdulillahi fatiris samawat wal ardh. Segala puji bagi Allah Fatir, yang menciptakan as-samawati wal ardh, langit dan bumi. Fatir, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah menceritakan tentang masalah ini. Awalnya kata beliau, saya tidak tahu makna Fatirus samawati wal ardh, sampai beliau mendengar dua orang Arab Badui, yang beliau berdua ini Arab Badui ini sedang berantem dengan temannya memperebutkan sebuah sumur. Kata salah satunya, ana fatartuha. Ana fatartuha maksudnya aku yang pertama kali membuatnya, yang paling berhak. Kata beliau, akhirnya saya paham maksud dari fitrah atau fatara yafturu, fatara yaftiru, artinya menciptakan sebelum ada contoh sebelumnya. Ya, ini secara bahasa artinya penciptaan, ya, al-khilqah, penciptaan. Fitrah yang baik maksudnya apa? Tabiat yang baik, kondisi dari sononya, bahasa kita mudahnya. Fitrah itu ketika seorang masih asli, original dari sana. Anak kecil dikatakan masih di atas fitrah, maksudnya dia belum banyak campuran-campuran dari dunia yang dia hadapi, sehingga masih asli. Ketika dia ditanya di mana Allah, maka dia akan menjawab dengan fitrahnya. Ya, yang mana Allah menciptakan manusia di atas keadaan tersebut. Ini namanya fitrah. Disebutkan dalam hadis beberapa riwayat dalam masalah ini, di antaranya ada hadis tentang 5 perkara dari fitrah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan di hadis yang lain disebutkan ada 10 perkara fitrah. 10 perkara fitrah. Maksudnya 10 perkara ini adalah perkara yang disetujui kebaikannya oleh akal yang sehat, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kondisi tersebut sejak awal kehidupan manusia. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun min al-fitrah," ada 10 perkara dari fitrah. Yang pertama, qassus syarib, memendekkan, menggunting kumis. Yang kedua, i'fa'ul lihyah, membiarkan, melebatkan jenggot. Yang berikutnya as-siwak, bersiwak, membersihkan gigi dan mulut. Istinsyaqul ma', istinsyaqul ma', membersihkan hidung dengan menyedot air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Qassul adfar, memendekkan kuku, memotong kuku. Ghaslul barajim, mencuci ruas-ruas jari, membersihkan ruas jari. Wa nadful iqti, ini yang keberapa? Ke-7 ya, atau ke-8? Ke-7. Naam, mencabut bulu ketiak. Wa halqul 'anah, mengerok ya, halq itu mencukur dengan kerokan. Al-'anah, bulu kemaluan. Wa intiqasul ma', dan mengurangi air. Mengurangi air ditafsirkan oleh Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah, perawi hadis ini. Beliau mengatakan mengurangi air maksudnya adalah istinja, cebok. Dan perawi, ada salah satu perawi yang ragu. Beliau mengatakan, saya lupa yang ke-10-nya. Seingat saya adalah kumur-kumur. Namun seingat beliau kumur-kumur ini nampaknya kurang tepat. Yang tepat adalah hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa yang ke-10 adalah khitan. Khitan adalah apa? Khitan. Kalau bahasa kita sunat. Nah, ini hadis yang menjadi dasar dari masalah sunanul fitrah, sunnah-sunnah tuntunan Rasulullah SAW yang baik dan disetujui oleh bahasa kita akal sehat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di atasnya. Baik, ada berapa tadi? 10 perkara. Dan kita bahas satu persatu sesuai urutan yang ada di buku ini, insyaallah ta'ala. Yang pertama adalah qassus syarib wa i'fa'ul lihyah, dua sekaligus. Mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Ini sunnah yang disetujui oleh akal sehat, fitrah, sesuai dengan hadis tadi juga, dan hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu. Pertama adalah memotong kumis, mencukur kumis. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah sesuai kesepakatan mazhab fikih yang 4. Kumis dipotong. Bagaimana seorang memotong kumis? Ini ada pembahasan panjang masalah ini. Ringkasnya, ada khilaf para ulama antara sebagian yang membolehkan mengerok kumis dan sebagian yang lain tidak membolehkannya. Al-Hanafiyah, sebagian Hanafiyah mengatakan bahwa yang sunnah lebih baik kalau dikerok. Ini pendapat Hanafiyah, karena mereka berdalil dengan beberapa dalil, di antaranya lafaz hadis yang mereka ambil, anhibus syawarib, yaitu habisi kumis,
lafadznya begitu. Maka mereka mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa harus dikerok supaya habis. Namun yang kuat Allah Ta'ala alam adalah bukan dikerok, tetapi dicukur dengan gunting atau dengan alat pencukur, bukan dengan silet yang mengeroknya, bukan. Dan boleh seorang melakukan salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah dia potong ujung-ujung kumisnya sampai kelihatan lingkaran bibirnya. Ya, ini kondisi yang pertama. Dan ini boleh, dan ini cukup. Yang kedua, dia potong dengan gunting tersebut sampai habis, tapi dengan gunting, bukan dikerok. Masih ada yang tersisa, yaitu sebatas besi guntingnya tadi. Ya. Dan itu dipahami ya dari hadis tersebut bahwa menghabiskan adalah menghabiskan dengan gunting, bukan dengan pisau cukur. Bukan pisau, ya, bukan dengan pisau, tapi dengan gunting. Dan Imam Malik rahimahullah, beliau keras pendapat beliau terhadap orang-orang yang mengerok kumisnya. Beliau mengatakan bahwa itu adalah bid'ah yang terjadi belakangan, yakni di zaman beliau sudah ada. Dan yang benar bukan dikerok, tetapi dicukur dengan gunting. Baik. Ini mazhab Syafi'iyah, Hambali, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka memakruhkan untuk dikerok, membolehkan untuk digunting atau dipandaskan guntingnya tadi, gunting ujungnya saja atau dipandaskan. Dan tidak boleh seorang mencukur sebagian meninggalkan yang lain. Seperti sebagian ya, ditinggalkan bagian sini kotak. Ya. Baik. Tidak. Atau dicukur kumis, disisakan di bagian sini ngelewer. Tidak. Ya, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau cukur-cukur semua, dipendekkan semua rata. Baik. Dan disebutkan dalam waktu pemotongan, dan ini tidak disebut dalam buku ini atau disebut di tempat lain, adalah 40 hari. Tidak lebih dari 40 hari kecuali sudah dipotong. Kalau mau memanjangkan sepanjang 40 hari tadi maksimal atau kurang dari itu. Dan disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang bersedih, beliau biasa melintir kumisnya. Ya, beliau biasa melintir kumisnya. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab tidak melakukan pengerokan terhadap kumis. Baik. Hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Yang ini adalah sunnah yang disepakati oleh fitrah, akal sehat kita. Karena kalau tidak dipotong panjang, kita minum, kita makan, masuk, masuk karena dari atas ke bawah, menjulur. Baik. Ini terkait dengan kumis, yaitu dipotong, dicukur, mau dicukur ujung-ujungnya atau dipandaskan, dan itu lebih baik, tapi tidak sampai dikerok. Allah Ta'ala alam. Berikutnya masalah memanjangkan al-lihyah. Memanjangkan al-lihyah, yakni jenggot. Jenggot itu kalau dari segi bahasa dalam kamus disebutkan dari
berakhirnya rambut sampai berakhirnya rambut lagi. Ya, bukan sekedar yang di dagu, tapi dari depan telinga sampai telinga lagi. Dan ini sunnahnya adalah dibiarkan memanjang, dan diharamkan ya untuk memotongnya. Sebagian orang membentuk sebagaimana ya berlandas dengan perbuatan orang Saudi misalnya. Raja Arab saja cukur brewok, kemudian jenggotnya segitu. Dalil kita bukan dari Raja Arab, Dalil kita sesuai dengan sunnah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Karena agama kita dari Rasulullah, bukan dari Raja Arab. Ya, maka kita ambil dari hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk a'ful liha, biarkan jenggot. Waffiru, disebutkan dalam riwayat lain waffiru, lebatkan, biarkan dia lebat. Dan disebut yang lain khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi. Orang majusi di zaman Rasulullah SAW disebutkan kondisinya seperti itu. Mereka mencukur jenggot, membiarkan kumis, selisih. Dan ini disepakati oleh fitrah. Orang ketika berjenggot nampak dia laki-laki. Sementara kalau tidak berjenggot, mohon maaf, kadang kita terbalik melihat ini laki-laki atau perempuan. Dan sebagian orang dahulu salaf dari kalangan sahabat, ada seorang, saya lupa namanya, Sa'ad bin Mu'adz atau yang lain, disebutkan bahwa beliau adalah orang yang dikatakan sempurna, cuman sayangnya enggak tumbuh jenggot. Cuma sayangnya apa? Enggak tumbuh jenggot. Maka kaum Ansar mengatakan, kami seandainya bisa membeli jenggot, maka kami akan beli untuk tuan tersebut, untuk pimpinan kami tersebut. Ya, adapun orang sekarang sebaliknya, karena yang menjadi tuntunan bukan fitrah yang lurus, tetapi keadaan sekitar atau tontonan di televisi. Misalnya anak muda sekarang semakin polos mukanya, semakin ganteng. Ya, padahal sebenarnya itu semakin cantik. Karena apa? Semakin mirip dengan perempuan. Ini kondisinya. Dan ini sunnah fitrah ini, sunnah jenggot ini disepakati oleh fitrah. Adapun perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mencukur di bawah satu genggam kanan, dipotong di bawah, ini ijtihad dari beliau menyelisih hadis. Karena hadisnya mengatakan a'fu, biarkan jenggot tersebut. Baik, dipahami? Baik. Dan monggo. Kalau pakai obat insya Allah tidak apa-apa, tetapi tidak takalluf. Misalnya sudah pakai obat, kemudian yang tidak boleh itu pakai jimat palsu, ditancapi, itu tidak boleh. Tidak boleh karena apa? Pemalsuan. Kalau sudah kondisi seperti itu, lihat, ya, biar tidak apa-apa. Kalau misalnya dipalsukan, tidak boleh. Kalau misalnya pakai obat dirangsang pertumbuhan rambutnya, insya Allah tidak mengapa karena masih alami, atau bisa dikatakan karena dia asli rambut
bukan apa? Bukan tubuh dengan pemalsuan. Baik. Monggo. Kalau misalnya itu punya kumis takut. Dikerok, yang makruh itu dikerok. Nah, karena hadis-hadisnya adalah a'fu, kemudian ahfu qassu, kemudian jazzu. Yang ini wanhiku, ini maknanya bisa dibawa kepada potong dengan gunting. Tidak ada lafaz kerok, tak ada. Kalau kerok itu hal ahliku, ya. Baik. Kalau untuk gunting enggak. Sebabnya Rasulullah SAW mengatakan a'fu pakai ain. A'fu artinya biarkan. Adapun disisir, dirapikan dengan sisir tidak apa-apa. Adapun kemudian berjatuhan ketika disisir, di luar kemampuan kita. Ya, berjatuhan ketika disisir, misalnya jatuh ada rontok, kita di luar kemampuan. Haram untuk mencukurnya, apalagi mengeroknya. Baik. Pasal berikutnya tentang siwak. Ya. Apa itu siwak? Yang pertama, definisi dari siwak. Siwak adalah menggunakan batang pohon atau selainnya di gigi, menggunakannya di gigi untuk menghilangkan perubahan bau mulut atau semisalnya, menghilangkan kotoran yang ada, menggunakan batang atau semisalnya. Ini jumlahnya berapa? Saya kemarin bawa satu, coba di tas kuning itu bagi-bagi sekalian. Kalau misalnya ada, nanti kita susulkan yang belum dapat apa-apa, insyaallah taala. Kayaknya nggak cukup ya, cuma bawa 5. Kemarin oleh-oleh dari waktu umroh. Mohon maaf. Cukup nggak ya? Cukup insyaallah. Nah ini kebetulan pas pembahasan siwak lagi ada oleh-oleh siwak. Ini dahulukan bapak-bapak, yang anak-anak nanti lebihannya. Ini kebetulan ya, ada apa namanya? Jazakallah. Cukup nggak? Cukup ya. Penggunaannya di mulut, di gigi, dan juga di lidah. Langit-langit juga termasuk. Gigi, gusi, lidah, langit-langit ini dibersihkan dengan siwak ini atau dengan semisalnya. Nanti disebutkan apa saja yang dipakai untuk bersiwak. Adapun kayu yang biasa dipakai Rasulullah SAW adalah kayu arak. Kayu arak ini kurang lebih seperti ini ya, kayu ini. Kayu arak ada rasa pedasnya ya, dan siwak itu di bahasa Arab juga macam-macam. Di antara disebutkan yang paling bagus adalah Abu Hanash. Abu Hanash ini siwak yang lebih pedas, lebih kokoh ya. Baik. Dan boleh juga dengan yang lain, misalnya kayu rambutan atau kayu yang ada agak lembut sedikit ya. Pelepah kelubu ya, belukang itu ya. Bukan kayu kelubu jenis apa? Ini apa namanya? Yang jelas pokoknya mudah pakai lidi. Ya, yang jelas membersihkan dengannya atau juga dengan kain itu juga tidak apa-apa. Ya, baik.
Atau juga dengan saat ini adalah apa? Sikat gigi dan odol. Ya, boleh sambil dengan air atau tidak, boleh atau terserah. Penggunaannya bebas. Yang jelas terpenuhi dengannya tujuannya membersihkan gigi dan mulut dari bau-bau ya dan kotoran-kotoran mulut. Hukum siwak adalah mandubun ilaihi, sunnah, sangat dianjurkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, as-siwaku madharatun lil fammi mardatun lirabbi azza wa jalla, atau kama qala sallallahu. Siwak mensucikan mulut dan membuat Allah ridha. Mensucikan mulut dan membuat Allah ridha. Ini dalam hadis. Ya. Dan ini sunnah fitrah sesuai dengan mazhab fikih yang 4. Baik. Nah, saya pernah lihat sebelum sholat itu siwak itu seperti apa? Nanti ada letak sholat di mana saja, siwak di mana saja. Ada tutorial bebas sebenarnya, bebas mau pakai odol juga nggak apa-apa, atau dilembutkan dulu ya, karena ini kan masih kayu, kulitnya dikupas, dilembutkan menjadi seperti kuas ya, kemudian digosokkan di gigi, di gusi dan di lidah. Baik. Rasulullah SAW perbuatan terakhir beliau sebelum wafat bersiwak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kondisi Rasulullah, kita cerita sedikit. Rasulullah SAW ketika sakit di akhir hari tersebut, hari Senin 12 Rabiul Awal, beliau berbaring di pangkuan Aisyah dalam keadaan sakitnya, dipeluk Aisyah dalam keadaan ya, sakit tersebut. Masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, dan beliau memegang siwak, sedang bersiwak. Maka Rasulullah SAW melirik siwak tersebut. Aisyah bertanya, apakah mau siwak? Kata beliau dengan isyarat iya. Isyarat beliau mengatakan iya. Maka beliau mengambil siwak tersebut dan menggosokkannya ke mulut Rasulullah SAW. Ini faedah bahwa mulut muslim tidak najis, tidak seperti mulut hewan buas. Ya, mulut seorang muslim tidak najis. Siwak dari orang bisa dipakai. Maka Rasulullah SAW mencontohkannya. Mungkin kalau kita gimana ya? Apalagi di zaman Covid ya. Baik. Ini faedah saja bahwa dan najis ya, dan najis. Dan boleh seorang misalnya minum, gelasnya dipakai orang lain, minuman sisanya diminum orang lain, boleh. Selama kita tahu bahwa dia aman dari penyakit yang berbahaya. Baik. Beliau bersiwak, kemudian Aisyah bertanya, terlalu keras atau perlu dilembutkan lagi? Beliau mengatakan iya. Beliau lembutkan lagi. Selesai bersiwak, beliau kembalikan siwak tadi, mencelupkan tangannya ke dalam air, dan beliau mengucapkan kalimat terakhirnya, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, Allahumma ar-rafiqal a'la. Bersama ya, aku memilih bersama orang-orang yang telah Engkau ya Allah beri nikmat pada mereka, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, aku memilih bertemu dengan kekasih yang maha tinggi. Aku memilih bertemu dengan Engkau. Aisyah ketika mendengar kalimat ini, beliau awalnya tidak paham, tapi beliau kemudian teringat hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Nabi, siapapun Nabi, ketika mau wafat, maka beliau akan dipilihkan dua hal, mau diberikan umur atau bertemu dengan Allah.
Kalau begitu beliau mengucapkan ini maksudnya aku memilih bertemu dengan Allah, tidak memilih hidup di dunia. Maka kemudian setelah mengucapkan itu beberapa kali, tangannya melemah, dan itu waktu duha ketika meninggi, dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum wafatnya beliau bersiwak. Beliau bersiwak. Saking sukanya, cintanya dengan siwak. Baik. Berikutnya alat bersiwak. Alat bersiwak yang paling afdal adalah al-ud, ranting. Baik itu ranting dari batang pohon atau dari pelepahnya. Misalnya pelepah korma diambil satu bagian, dipakai siwak. Pelepah kelapa, ya, pelepahnya dipotong, dirapikan, dijadikan untuk siwak. Ya, itu boleh, dan ini yang paling afdal. Dan ini sesuai kesepakatan mazhab yang 4. Dan menurut Hanabilah, menurut jumhur, yang paling afdal adalah kayu arak. Kayu arak ini yang paling afdalnya. Imam Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan yang benar ya adalah yang penting tercapai tujuannya. Boleh dengan kayu tadi, batang tadi, atau dengan kain, ataupun dengan jari, tidak apa-apa, membersihkan dengannya. Ya, namun dengan kayu tadi itu lebih afdal. Dan termasuk di dalamnya boleh juga dengan sikat gigi dan pasta gigi. Sikat gigi dan pasta gigi. Ini boleh. Dan termasuk di dalam makna siwak. Termasuk di dalam makna siwak. Dan dulu saya kira yang namanya siwak hanya ini, kayu ini. Sampai waktu itu waktu haji 2010 saya sempat diskusi sama jamaah satu grup, ya, yang mana beliau ternyata lebih afdal, lebih paham daripada saya, mengatakan bahwa selama tujuan membersihkan mulut itu tercapai, itu sudah cukup. Sementara saya mengatakan harus kayu siwak, namanya siwak. Ternyata beliau yang benar dan saya yang salah. Baik. Oh, boleh dengan apa saja. Namun yang afdal adalah apa yang dilakukan Rasulullah SAW berupa kayu arak tersebut. Kemudian keadaan-keadaan yang disyariatkan bersiwak. Ini jam 7 benar. Atau jam berapa? 17 atau 15. Yang pertama adalah ketika berwudu. Dan itu hukumnya juga sunnah. Ketika berwudu, ketika mau berwudu, bawa siwak atau bawa sikat gigi dulu. Sesuai kesepakatan mazhab fikih yang 4, itu hukumnya sunnah. Tempatnya ketika wudu adalah setelah cuci tangan, sebelum kumur-kumur. Itu waktunya yang paling tepat. Jadi kalau sebelum wudu, sebelum melakukan wudu, cuci sikat gigi dulu, tidak apa-apa. Ya. Nah, yang paling tepat adalah setelah cuci tangan sebelum berkumur, sesuai kesepakatan jumhur mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Bismillah. Yang kedua, adalah siwak ketika sholat. Ketika sholat, nanti ketika mau sholat. Ini sunnah. Sunnah ketika mau sholat fardu atau sholat sunnah. Apakah mulut bau atau tidak? Maksudnya mulut bersih pun disunahkan siwak. Ini sebelum takbir. Ada mau sholat takbir sudah sholat, ya.
sebelum takbir. Ya, sebelum takbir. Maka saya katakan tadi, kalau misalnya wudu tadi bisa sambil dengan berkumur-kumur kita siwakan, kemudian kita bilas, tidak apa-apa. Adapun ketika sholat, siwaknya kita bawa, ya. Dan tentunya jangan sampai berpikiran sebagaimana sebagian orang. Ada sebagian oknum, ya, kita katakan oknum, yang dia bersiwak, namun tidak membersihkan siwaknya. Ini siwak ketika sudah terlalu lembek itu dipotong, kemudian ambil lagi di yang berikutnya. Jangan sampai sebagian orang di siwaknya nggak dibersihkan sampai berjamur di kamisnya, hitam, kemudian akhirnya apa? Sunnah yang tadinya baik dianggap jelek karena perbuatan orang tadi. Ya, adapun kita potong, kita bersihkan, kita cuci, tidak apa-apa. Jangan sampai berjamur, kemudian hitam, kemudian baunya semakin tidak enak yang tadinya niatnya untuk bersihkan. Baik, ini mazhab ya, jumhur, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Hanafi, dan juga Ibn Hazm memilihnya. Baik. Adapun mazhab Maliki, maksudnya dari salat adalah salat yang berjauhan waktunya. Kalau misalnya maghrib isya atau salat sunnah, mau salat lagi, ya tidak siwak lagi, cukup sekali di awal. Mau tarawih setiap mau takbir siwakan dulu. Ini tidak. Tapi apa? Mau tarawih siwakan di awal sebelum isyanya atau ya, sebelum sholat sunnahnya, sebelum isya siwakan, kemudian siwaknya disimpan sampai akhir sholat. Cukup. Sampai akhir sholat cukup. Begitu juga sholat Jumat. Begitu juga sholat Jumat juga disunnahkan. Ya, dan ini termasuk adab. Karena apa? Jumat ini dan jamaah ini ketemu orang. Bagaimana kalau kita ketemu orang sementara mulut kita bau api? Ya. Nah, mulut kita bau, maka ini tidak adab. Baik. Bersiwak di masjid bagaimana hukumnya? Apakah harus di tempat wudu? Tidak apa-apa. Bersiwak di masjid tidak mengapa. Sesuai mazhab Syafi'i, Hanbali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz milihnya, tidak apa-apa, siwak di masjid. Tentunya tidak mengotori masjid, bisa membersihkan kulitnya dibuang di masjid. Ini bukan mengotori, tapi disapu atau dibuang di luar. Baik. Siwak berikutnya, waktu yang bagus untuk bersiwak adalah ketika berzikir, belajar, membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca hadis. Ketika kamu belajar, bagus untuk bersiwak. Dan disebutkan dalam hadis, keutamaannya diantaranya adalah ketika seorang membaca Al-Quran dalam keadaan mulutnya bersih setelah berwudu dan bersiwak, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang tadi. Setiap keluar ayat Al-Quran, huruf per hurufnya keluar masuk ke dalam rongga tubuh malaikat tersebut. Ya, keutamaannya. Adapun kalau ternyata mulutnya bau, ya, maka malaikat akan lari darinya. Ya, akan menjauhinya, bahkan merasa terganggu dengannya. Nah, disunahkan ketika baca Quran bersiwak dulu. Masalah berikutnya, bagaimana bersiwak bagi orang yang berpuasa? Sebagian pendapat mazhab mengatakan siwak boleh bagi orang yang berpuasa sebelum tergelincir matahari. Adapun sebelum tergelincir matahari makruh karena berbeda dengan atau berselisih dengan hadis bau mulut orang yang berpuasa memiliki pahala. Nah, ini pendapat di antara Syafi'iyah, ya.
Nah, tetapi yang benarnya Allah Ta'ala alam, tidak ada dalil sharih masalah tersebut, maka tidak makruh orang berpuasa bersiwak atau sikat gigi sepanjang hari, dari awal hari sampai akhir hari berpuasa dia. Di mazhab Hanafi, satu pendapat Syafi'i juga, satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa dalilnya? Dalilnya tidak ada nas larangan tersebut. Yang kedua adalah bahwa bau mulut orang yang berpuasa bukan dari mulutnya, tapi dari perut. Yang perut kosong sehingga ada udara yang keluar dari mulut tersebut berbeda dengan biasanya. Baik. Ini pendapat dipilih Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Syaukani, Al-Imam Ibnu Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Berikutnya siwak ketika masuk rumah. Ketika masuk rumah. Ini juga disunahkan ketika masuk rumah untuk memulai dengan siwak. Dan ini perbuatan Rasulullah SAW. Beliau ketika masuk rumah pertama kali bersiwak. Ya, pertama kali bersiwak. Dan Rasulullah SAW, sesuatu yang paling mengganggu beliau adalah kalau dibilang mulutnya bau. Walaupun bau tersebut sebenarnya tidak berbau yang buruk. Rasulullah SAW tidak makan bawang. Rasulullah SAW pernah suatu hari marah kepada istrinya karena dikatakan mulut engkau bau madu. Bau madu saja. Beliau apa? Sensitif dengan hal tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pertama kali masuk rumah adalah bersiwak. Berikutnya bersiwak ketika bangun tidur. Ini juga disunahkan ketika bangun tidur untuk bersiwak. Ini juga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, dan ini sepakati mazhab fikih yang 4. Azan dulu. Nah, kita azan dulu. Kemudian kita lanjutkan sedikit masalah siwak. Adapun sunnah yang lain kita baca insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Amma ba'd. Berikutnya siwak ketika bangun tidur tadi, itu sunnah juga ketika bangun tidur. Siwak ketika berubah aroma mulut kita, itu juga disunnahkan untuk bersiwak. Ya, ketika berubah aroma mulut kita, maka kita disunnahkan untuk bersiwak, membersihkannya. Baik, berikutnya siwak ketika di hadapan orang. Bolehkah kita bersiwak di hadapan khalayak? Ya, tidak apa-apa. Sunnah juga untuk bersiwak di hadapan manusia. Dan Rasulullah SAW melakukannya. Rasulullah SAW melakukannya. Walaupun di hadapan manusia, tidak mengapa. Tidak mengapa. Ini mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Membolehkan, tidak apa-apa bersiwak di hadapan manusia. Bagaimana cara bersiwak, dengan tangan kanan atau tangan kiri? Mazhab jumhur Hanafi, Maliki, Syafi'i dan satu pendapat Hanbali adalah dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan, ya. Dan disunahkan juga dimulai dengan bagian mulut yang kanan sebelum yang kiri, sesuai kesepakatan mazhab fikih yang 4. Ya, dibersihkan yang kanan dengan yang kiri. Dan disunahkan juga selain membersihkan dengan ard, ya. Ard itu berarti melebar. Kita juga disunahkan membersihkan dengan ke depan, ke atas, di mana? Ke belakang, depan belakang, lidah kita. Itu juga disunahkan, dan juga langit-langit. Dan ini biasanya adalah memunculkan suara seperti orang mau muntah. Suara apa? Ya, kalau di hadis disebutkan yaqulu ya. Ini maksudnya apa? Karena beliau menyiwak dengan disogok ke dalam, biasanya akan keluar itu. Bukan berlebih-lebihan. Di dalam bersiwak ada sebagian orang disodokkan ke telaknya, atau apa namanya, dipaksakan suara tadi sampai muntah atau gimana. Tapi apa? Maksudnya ketika disiwak dengan vertikal dan horizontal itu ada efek dari suara tadi muncul. Wallahu ta'ala alam. Dan ada kisah masalah siwak ini di salah satu pertempuran kaum muslimin dengan orang-orang kufar, saya lupa Persia atau Romawi. Mereka berperang dengan sengit, tetapi tidak nampak ciri-ciri kemenangan. Ya, namun akhirnya pimpinannya mengatakan, kita ada sunnah apa yang kita belum lakukan supaya Allah menolong kita. Akhirnya pimpinannya mengatakan, kalian besok berperang dalam keadaan bersiwak. Kita bersiwak dan kita besok berperang dengan bersiwak. Dan dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin, menghancurkan kaum kufar. Ya, ini sunnah fitrah, ya, yang disepakati. Dan kita membenci kalau ada orang bau mulut, ngobrol sama kita bau mulut, benci sekali. Begitu juga orang dari kita, kalau mendapati kita bau mulut juga benci. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang kita baca memberikan manfaat dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh, memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an wa du'aan mustajaban ya arhamar rahimin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna muttabi'ina li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.